Hai Sobat Servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan TV LED yang mana TV ini mengalami kerusakan pada bagian polaris pada LCD-nya ini. Nah, di sini nampak bahwa untuk polarisnya sudah mulai mengerut ya, seperti keriput begini. Terkadang ada juga yang lebih parah lagi, mungkin sampai sobek begitu. Namun kondisi TV ini sebenarnya sih masih bisa menyala, namun kurang nyaman saja. Untuk itu saya akan coba terlebih dahulu bagaimana kerusakannya supaya kita bisa lihat sama-sama. Oke, indikator sudah menyala. Nah, di sini nampak untuk kualitas gambar lumayan masih ya, tidak begitu cacat sekali. Namun terasa tidak nyaman ya. Di sini saya memberikan tutorial saja cara untuk mengganti polaris pada TV LED. Oke, kita akan coba langsung saja lakukan pelepasan polaris ini ya, yang mana kita akan coba bagaimana cara termudah dalam melakukan pelepasan polaris ini. Baik, TV-nya kita baringkan terlebih dahulu. Nah, di sini polarisnya ya. Ini kita akan coba kupas. Langkah pertama kita harus siapkan dulu. Ini adalah karter, peralatan yang kita butuhkan nanti. Minyak kayu putih ya. Sebagai pembersihnya juga nanti. Kemudian di sini ada kain lap atau kanebo, isolasi, lakban ya. Sekiranya diperlukan nanti. Kemudian penggaris. Nah, ini tidak lupa saya siapkan penggaris. Oke, ini saja sepertinya peralatan sementara yang saya butuhkan. Kemudian pada proses pelepasan polaris ini saya melakukan terlebih dahulu saya sobek di bagian tengah sini, saya garis terlebih dahulu. Nah, ini saya coba cutter. Oke, seperti ini. Nah, ini saya coba bagi-bagi terlebih dahulu ya. Ini saya bagi menjadi 4 bagian. Jadi kita tidak langsung melakukan pelepasan polaris ini secara spontan, namun kita lakukan secara bertahap ya. Jadi saya coba bagi. Nah, ini terdapat 4 bagian. Kemudian saya coba bagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, di sini kita bisa lihat. Oke ya. Jadi sudah terdapat 8 bagian yang harus kita kupas terlebih dahulu. Untuk bagian samping, pinggir-pinggirnya ini kita coba karter juga. Kita berikan goresan. Nah, ini karena di sini bingkainya sudah merupakan penggaris, jadi kita tidak menggunakan penggaris lagi, kita tinggal karter saja. Oke, sudah ya. Kemudian coba saya kupas terlebih dahulu untuk bagian lapisan polaris bagian luarnya ini. Nah, di sini nampak mudah saya kupas. Nah, ini untuk polaris bagian luarnya, pelindung pada polarisnya sudah terlepas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini baru lapisan yang pertama ya, teman-teman. Lapisan yang pertama. Kemudian kita coba lepas kembali. Yang lain coba saya lepas. Nah, ini sangat mudah ya, teman-teman, untuk melepas lapisan polaris ini. Oke, kemudian kita coba kupas lagi untuk lapisan yang kedua. Apakah kita bisa melepas lapisan kedua ini?
Ini saya coba lepas lapisan yang kedua. Oke, lapisan kedua juga tidak mengalami kesulitan kita dalam hal melakukan pelepasan. Nah, ini untuk Polaris lapisan kedua. Nah, yang jadi masalah adalah pada saat lapisan ketiga. Nah, ini ya, di sini ada lem ya, lem yang melekat pada panel LCD ini. Nah, ini kita harus bersihkan ya teman-teman. Kita bersihkan hingga bersih sehingga tidak ada lagi lapisan yang ketiga ini yang sangat sulit biasanya kita melakukan pembersihan pada step ini. Nah, ini saya coba kupas, ternyata sangat sulit, tidak bisa terbuka ya. Mungkin kita bisa coba karter saja ya, karena gampang sobek ini teman-teman. Nah, memang ada cairan yang bisa membersihkan ini, namun saya tidak menggunakan cairan itu. Jadi saya akan mencoba bagaimana cara mudah dalam melakukan pelepasan Polaris lapisan yang bagian dalam ini, yang bagian perekatnya ini sangat sulit memang. Mungkin saya coba lakukan tahap pertama, saya coba krik, saya bersihkan. Nah, ini saya sobek begini ya. Hasilnya ya seperti ini. Bisa, namun prosesnya agak lambat. Mungkin kalau kita paksa seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini ya. Ini sebagian sudah sobek, ya ini sudah bersih ini. Ya, tapi masih banyak yang harus kita bersihkan lagi ya. Oke, untuk itu saya akan coba cari cara terlebih dahulu supaya mudah dalam hal melakukan pelepasan pada lapisan lem ini ya teman-teman. Supaya mudah dalam hal melakukan pelepasan ini, saya coba beberapa macam cara terlebih dahulu. Oke, saya coba terlebih dahulu untuk pembersihan Polaris bagian dalam ini memang sangat sulit. Nah, ini saya coba karter. Ternyata betul-betul susah ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah beberapa kali saya coba, ternyata saya sudah dapat caranya, yaitu dengan cara saya garis terlebih dahulu. Saya bagi lagi ya teman-teman caranya. Ini dalam hal pelepasan saya coba bagi lagi menjadi 4 bagian paling tidak. Jadi kita tidak bisa melepas secara spontan sekaligus, namun kita bisa melepas secara bertahap dan hasilnya ya lumayan mudah ketimbang kita harus mencoba melepas menggunakan mengerik karter. Itu sangat sulit dan sangat melelahkan juga. Nah, ini saya coba lepas lapisan pada lapisan kedua. Di sini nampak, kita lihat sangat mudah memang untuk melepas lapisan kedua ini, namun yang jadi masalah adalah lapisan terakhir. Nah, ini yang sangat sulit kita bersihkan. Oke, tapi tenang saja teman-teman, saya sudah menemukan cara. Jadi proses pengerjaannya ini terasa sangat mudah apabila kita sudah mengetahui tekniknya saja. Nah, saya menggunakan yaitu bantuan pipa ini pipa ukuran 3/8. Nah, ini saya coba lilitkan di pipa ini dan saya gulung-gulung secara perlahan. Nah, ini sangat mudah. Ternyata lem yang melekat pada panel LED ini mudah sekali kita angkat dengan bantuan sedikit karter apabila mengalami kesulitan. Kemudian kita bisa kembali gulung dan hasilnya memang sangat bersih. Nah, ini jadi tidak ada lagi sisa-sisa
lem yang melekat ya. Nah, nih hasilnya seperti ini. Jadi mengumpul di sini semua sudah ya. Saya menggunakan ini pipa ya, bantuan pipa 3/8. Oke teman-teman, jadi saya sudah berikan contoh tadi. Cara mudahnya yaitu kita harus bagi lagi ya. Kita bagi lagi menjadi 4 bagian. Nah, setelah kita bagi menjadi 4 bagian, selanjutnya kita bisa gunakan pipa sebagai media untuk melepas dengan cara kita gulung ya secara perlahan. Nah, dengan cara ini ternyata sangat mudah dan terasa enjoy rasanya kita dalam hal melakukan proses penggantian Polaris pada panel LED. Oke, nah seperti ini saya kupas sedikit ya, sudah terlihat. Nah, ini kalau memang tidak menggunakan media pipa, kita tarik itu akan putus ya teman-teman. Jadi kalau sudah putus memang agak sulit. Nah, ini saya coba bantu dengan pipa, kemudian saya gulung-gulung begini perlahan-lahan ya, biar pelan tapi pasti dan tidak mudah putus, karena proses penarikan pada lem ini merata ya, seimbang, jadi mudah kita dalam hal melakukan pelepasan. Nah, seperti ini. Jadi sangat mudah. Kita gulung saja perlahan-lahan ya. Terus apabila tidak ada kendala, lanjutkan saja hingga sampai finish. Oke, hampir selesai, kita lihat. Nah, ya. Oke, nah ini yang sisa-sisanya ini bisa kita bersihkan menggunakan cutter sedikit saja. Oke, seperti ini hasilnya ya. Jadi terlihat mudah. Nah, ini. Jadi untuk proses pelepasan sisa-sisa lem pada Polaris ini kita lakukan dengan cara begini. Sangat mudah, teman-teman. Jadi kita dalam hal melakukan pekerjaan ini terasa lebih mengasihkan karena tidak momok dalam hal membersihkan keseluruhannya ya teman-teman. Oke, proses pembersihan akan saya lanjutkan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Baik teman-teman, setelah saya bersihkan keseluruhannya seperti ini hasilnya, kemudian kita bisa berikan minyak kayu putih sebagai pelicin dan pembersih selanjutnya. Kemudian kita coba lap. Nah, jadi sisa-sisa yang lem yang masih melekat pada panel LED ini akan hilang secara perlahan-lahan. Nah, ini. Jadi sudah terlihat kinclong, bersih ya. Kemudian kita bantu lagi dengan ini pembersih kaca ya, ini clear. Untuk membersihkan kaca kita semprotkan lagi. Jadi prosesnya ada 2 proses. Setelah kita bersihkan dengan minyak kayu putih, saya bersihkan lagi dengan pembersih kaca. Nah, ini supaya lebih celing ya teman-teman. Oke, nah ini kita bersihkan perlahan-lahan. Jadi betul-betul sudah bersih panelnya ini dari lapisan lem bekas Polaris. Pastikan sudah tidak ada lagi kotoran atau sisa-sisa lem yang melekat pada panel LED ini. Oke, kita bersihkan dulu ya teman-teman. Baik, setelah ini terasa terlihat bersih ya,
Kita coba semprotkan kembali cairan clear ini ya, untuk memastikan apakah memang betul-betul sudah celing ya. Pastikan tidak ada kotoran. Nah, seperti ini. Kita bersihkan betul-betul. Pada proses pembersihan ini hindari adanya kipas angin ya, angin berhembus, hindarin. Jadi pastikan di ruangan yang bersih juga. Baik, di sini sudah nampak terlihat ya, bersih sudah. Nah, ini sudah terlihat bersih, jadi mantap ya. Jadi selanjutnya kita akan coba lakukan pemasangan Polaris. Namun sebelumnya kita harus tes terlebih dahulu. Ingin melihat bagaimana hasilnya apabila tidak menggunakan Polaris. Kita tidak menggunakan lapisan Polaris. Kita lihat apa yang terjadi ya teman-teman. Ya, begini ya teman-teman. Jadi terlihat seperti blank putih ya. Tidak ada nampak gambar ya atau raster. Jadi terlihat putih begini, polos. Jadi tidak terlihat sama sekali ya, bening seperti halnya TV rusak. Namun kalau dari samping terlihat samar-samar nih. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan pemilihan Polaris yang tepat. Nah, jadi dalam hal memilih Polaris ini, saya menggunakan alat. Nah, ini alatnya ya, alat ukur Polaris. Nah, ini harus dimiliki oleh seluruh teknisi apabila ingin mengganti Polaris. Nah, di sini dijelaskan, akan saya jelaskan bagaimana cara penggunaan Polaris, alat ukur Polaris ini. Nah, ini. Jadi dalam hal melakukan proses penggantian ini kita pastikan berapa derajat Polaris yang kita gunakan. Di sini ada 0 derajat, ada 45 derajat, ada 90 derajat dan 135 derajat ya. Jadi pastikan ini LED ini menggunakan Polaris berapa derajat ya. Oke, kita lihat garis yang mendatar. Ini posisi di 0 derajat. Kemudian ini di 135 derajat. Nah, seperti ini. Sepertinya gambarnya masih kurang bagus. Untuk di 90 derajat ya, di 90 derajat kurang bagus. Kemudian di 45 derajat. Nah, ini hasilnya, gambarnya sudah tampak terang ya. Jadi pasnya ini di sudut 45 derajat ya teman-teman. Nah, ini jadi di sudut 45 derajat ini baru terlihat gambar bagus. Artinya untuk panel LCD ini menggunakan Polaris 45 derajat ya. Nah, kalau begini 0 derajat tidak bagus ya. Jadi jangan sampai salah pilih ya teman-teman. Karena kadang kita taunya untuk Polaris itu ada 0 derajat dan 90 derajat. Namun kenyataannya tidak ya teman-teman. Di sini ada menggunakan 45 derajat ya. Jadi pastikan kita menyediakan Polaris yang 45 derajat ya, supaya kita tidak salah beli dalam proses penggantian ini nantinya. Jadi ini sudah positif. Kita harus siapkan Polaris dengan sudut 45 derajat ya. Apabila 0 derajat seperti ini ya, gambarnya kurang cerah ya. Untuk sudut 90 derajat sangat jelek gambarnya ya. Jadi yang pas itu adalah di sudut 45 derajat. Wah, mantap ya. Jadi alat ini memang sangat membantu saya dalam hal proses penggantian Polaris. Nah, jadi ini teman-teman, alatnya seperti ini dan ini bisa dibeli di online. Banyak ya teman-teman.
Kebetulan harganya juga tidak begitu mahal dan manfaatnya sungguh banyak. Oke, kita coba siapkan untuk Polaris yang 45 derajat ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan coba siapkan dulu untuk Polaris yang ukuran 45 derajat. Nah, ini Polarisnya. Saya coba siapkan. Nah, ini Polaris yang sudutnya 45 derajat. Nah, seperti ini ya. Dalam hal melakukan pemasangan ini jangan sampai terbalik ya, teman-teman. Karena untuk Polaris ini ada lapisan lemnya yang sebelahnya. Jadi kalau terbalik dia akan tidak bisa merekat. Nah, ini gambarnya terlihat sudah bagus ya. Dengan sudut 45 derajat. Oke, selanjutnya kita akan coba pasang. Namun sebelumnya dalam hal melakukan pemasangan Polaris, kita harus melepas bagian frame ya. Bingkainya ini kita harus lepas supaya kita betul-betul mudah dalam hal melakukan pemasangan Polaris ini. Namun apabila teman-teman tidak ingin melepas bingkai ini, bisa sih dengan cara begini saja. Kita paskan sudut-sudutnya ini berapa Polaris yang kita perlukan, tinggal kita potong dan bisa langsung kita lekatkan ya. Namun kali ini saya tidak melakukan itu. Saya akan coba buka bingkainya ini supaya lebih mantap lagi ya, teman-teman. Baik, saya akan coba bongkar terlebih dahulu untuk casing pada TV ini. Nah, di sini ada beberapa skrup yang harus kita lepas. Jadi pastikan semua skrup dan baut yang harus kita lepas pada bagian casing ini. Nah, di bagian dalam sini nampak ada mainboard, power supply ya. Dan blok inverter. Nah, ini soket-soketnya kita lepas saja dulu supaya kita bisa lebih leluasa dalam hal proses pelepasan ini. Nah, ini jangan sampai lupa kita dalam hal pengembalian nanti. Jadi pastikan pada saat kita melepas ini kita ingat soket-soketnya ini jangan sampai terlupakan nantinya. Baik, sudah terlepas semua. Sepertinya kita coba angkat saja untuk rangkaian baut dan power supply-nya. Kemudian ini untuk panel LCD-nya. Nah, ini kita angkat saja ya. Sudah terlihat frame-nya bagian dalam. Nah, seperti ini. Nah, ini sepertinya kita harus lepas lagi nih. Untuk bingkai pada LCD ini kita lepas. Nah, jadi memang banyak sekali yang harus kita lepas ini. Namun kalau teman-teman tidak ingin melepas ini boleh. Tidak masalah ya, sesuai selera. Jadi langsung dilekatkan saja. Tanpa harus melepas frame juga bisa. Namun ukuran Polarisnya harus kita ukur sesuai dengan lebarnya pada layar. Oke, untuk semua yang mengganggu sudah kita singkirkan. Nah, di sini nampak sudah bahwa panel LCD-nya sudah terlihat. Nah, untuk bagian sampingnya yang masih tersisa lem atau Polaris yang masih melekat, kita harus pelan-pelan bersihkan ya. Kita coba tarik saja sedikit. Ini ada bekas-bekas Polaris yang bagian samping-sampingnya ini. Kita bisa buang saja. Baik teman-teman, setelah terlihat bersih ya, kita bisa coba bersihkan lagi dengan lap ya. Pastikan tidak ada debu serta kotoran yang melekat pada panel kaca LCD ini.
Oke, selanjutnya kita akan coba siapkan. Nah, ini polarisnya ya. Untuk proses pemasangan polaris ini pastikan kita harus berikan tanda ya terlebih dahulu pada bagian sisinya supaya kita tidak terbalik dalam hal melakukan pemasangan ini. Pastikan posisinya sudah benar ya. Dan ini kita bisa siapkan bantuan pipa paralon untuk memberikan ganjalan agar tidak langsung melekat ya pada lapisan lemnya ini. Jadi kita untuk proses pemasangannya ini ya, kita bisa kupas secara perlahan-lahan ya lapisan lemnya ini, jangan langsung kita kupas ya teman-teman. Jadi kita harus kupas sedikit saja terlebih dahulu ya, kupas sedikit seperlunya saja, jangan terlalu banyak ya. Pastikan kita kupas sedikit, kemudian kita bisa langsung lekatkan pada bagian samping ya. Pastikan posisinya ini kurang lebih merata ya, menutup semua. Oke, pastikan ya kita ratakan perlahan-lahan dulu. Kalau sudah merasa mantap ya, baru kita bisa mulai melekatkannya ya secara perlahan, bertahap ya ini teman-teman. Cara proses pelekatannya ini bertahap, sedikit demi sedikit, jangan langsung kita rekatkan. Untuk pelindung lemnya ini kita tarik perlahan-lahan ya, sedikit saja ya, jangan terlalu banyak ya. Pastikan ini kalau sudah rata betul ya, pastikan sudah rata, baru kita coba tekan menggunakan jari perlahan-lahan. Pastikan kita dorong ini jangan sampai ada angin yang terjebak ya, angin yang terjebak, sehingga akan terjadi seperti gundukan-gundukan angin. Nah, itu hindari hal tersebut. Namun untuk proses pemasangan menggunakan manual seperti ini memang tidak luput dari kesalahan, seperti halnya ada udara yang terjebak sedikit. Namun kita tidak usah khawatir ya teman-teman ya. Namanya juga manual, artinya kita sudah berusaha. Namun apabila ada udara yang terjebak, itu tidak masalah. Yang pasti tidak terlalu banyak ya teman-teman. Tidak terlalu banyak, makanya kita harus hati-hati dalam hal melakukan pemasangan ini ya, sedikit demi sedikit saja, jangan kita buka spontan untuk pelindung lapisan lemnya ini. Nah, itu kita buka sedikit, baru kita lengketkan sedikit. Itu secara tidak langsung akan menghindari gumpalan-gumpalan udara yang terjebak ya, sehingga proses pemasangan ini betul-betul terlihat rapi ya. Mungkin apabila kita tidak terburu-buru, tergesa-gesa ya, hasilnya pun sangat bagus. Nah, ini pastikan gundukan-gundukan udara itu kita minimalkan ya. Jadi tidak begitu banyak. Namun tidak usah khawatir ya teman-teman, untuk gundukan-gundukan udara itu secara tidak langsung berjalannya waktu itu akan perlahan-lahan akan menghilang ya dengan pemakaian secara langsung. Karena pada saat nanti TV itu kita hidupkan, otomatis akan terjadi seperti hawa panas ya pada panel LED ini, sehingga gundukan-gundukan angin itu yang ada pada panel kaca itu akan sedikit demi sedikit merekat sendiri dan terlihat rapi. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini sudah hampir selesai nih. Nah, ini kita tarik sedikit, kemudian baru kita lengketkan ya, perlahan-lahan terus berjalan ya. Nah, jadi proses pemasangannya seperti ini teman-teman, yang menurut saya sudah termasuk yang ya bagus ini, tidak ada gundukan banyak. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat hasilnya, nanti kita lihat.
Nah, ini kita gores ya sedikit demi sedikit begini. Ya, sebentar lagi selesai. Sabar saja ya. Oke. Baik teman-teman, setelah selesai saya lakukan penggoresan. Nah, ini terlihat ya. Di sini memang ada sedikit ya udara yang terjebak, tapi itu tidak masalah. Itu akan hilang secara nanti akan hilang dengan sendirinya ya. Yang penting di sini terlihat kinclong ya, bersih. Nah, ini ya, nampak bersih ya teman-teman ya. Hanya sedikit saja terlihat, tidak nampak. Oke, hasilnya cukup memuaskan. Sudah nampak. Dan selanjutnya saya lakukan proses perakitan kembali. Ya, proses perakitan kembali. Dan jangan lupa kita pasang seluruhnya skrup yang ada. Baik, teman-teman, setelah saya lakukan perakitan kembali, nah ini saatnya kita akan coba hasilnya ya. Kita lihat sama-sama. Ini saya coba hidupkan, saya berikan sumber dan kita lihat gambarnya. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi gambarnya sudah terlihat celing ya di sini, bersih ya. Nampak bersih, tidak ada terlihat sama sekali cacat. Sudah bening ya, layarnya terlihat bersih. Nah, ini. Oke, terlihat bersih. Jadi proses pemasangan ini begitu mudah bagi saya. Jadi cukup sempurna ya, teman-teman. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.